Ribuan bobotoh padati Stadion GBLA dalam duel Persib versus Bali United. Namun pernyataan mengejutkan Teku Cugura bikin bobotoh melongo, "Kami tidak takut, justru kami pasti lebih semangat." Bali United sering pakai strategi guling-guling, Bojan Hodak sampaikan pernyataan ini. Tirone resmi dicoret jelang lawan Bali, Castaneer ingin bawa Persib juara. Ribuan bobotoh bakal padati Stadion GBLA dalam duel Persib versus Bali United. Teku, kami pasti lebih semangat. Pelatih Bali United, Stefano Cugura menegaskan pasukannya akan lebih semangat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-29 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion GBLA, Jumat malam ini. Sebab, pertemuan lawan Persib di Stadion GBLA kerap dipenuhi para bobotoh. Hal itu kata dia tentunya menambah semangat bagi kedua tim di pertandingan nanti. Kalau stadion lebih penuh, pasti lebih semangat, baik pemain dari Persib maupun dari Bali United. Saya pikir waktu stadion penuh akan lebih seru dan kalau sepi kami harus mencari cara supaya pemain jadi lebih semangat, tegas Stefano Cugura. Tapi kalau stadion penuh, pemain menjadi sangat ingin bermain dan itu sangat bagus, lanjut Stefano Cugura. Pelatih yang diakrab Teku ini menegaskan pasukannya memiliki persiapan yang bagus untuk menghadapi tuan rumah, Persib Bandung, tim yang saat ini menempati posisi puncak di klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Kami percaya bahwa kami mau membuat pertandingan seru dan kami harus kerja keras untuk menang. Mudah-mudahan kami bisa main bagus, penonton pun bisa menikmati di stadion dan televisi, tutur Teku. Terkait penilaian Bojan Hodak harusnya Bali United bisa menang atas Dewa United, Teku setuju dengan pendapat pelatih Persib asal Kroasia tersebut. Kegagalan lawan Dewa United tersebut menurutnya lantaran keputusan wasit yang tidak fair. Seharusnya kami bisa menang melawan Dewa United tapi di menit-menit akhir wasit tidak mau kasih penalti. Mudah-mudahan besok, Jumat malam, wasit yang memimpin fair, harap Teku Cugura. Satu hal yang pasti sambung Teku, pasukannya harus lebih fokus pada pertandingan nanti meskipun Persib akan tampil tanpa beberapa pemain andalannya seperti Tirone Del Pino Ramos dan David Da Silva. Ada 2-3 pemain Persib mungkin absen, tapi saya fokus ke tim saya dulu, saya respect dan siapapun yang main di tim Persib, saya pikir punya kualitas bagus juga, tegas Teku sambil mengakhiri. Berita lainnya. Soal drama Bali United di lapangan, Bojan sebut itu bagian dari rivalitas. Pertemuan antara Persib dan Bali United selalu menyimpan tensi tinggi, bukan hanya soal perebutan poin, tapi juga nuansa rivalitas yang kadang berujung pada drama di lapangan. Namun bagi pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, hal itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari rivalitas di lapangan dalam dunia sepak bola. Saya tidak tahu, menurut saya ini mungkin karena adanya rivalitas antara dua tim, ujar Bojan. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, pertandingan Persib kontra Bali United memang sering diwarnai gesekan kecil, baik dari sisi permainan maupun atmosfer tribun, hingga para pemain Bali United yang kerap berguling-guling di lapangan. Tapi, Bojan memastikan semuanya tetap profesional. Tapi pada akhirnya semuanya tetap hanya terjadi di atas lapangan, tidak pernah ada masalah di luar lapangan. Lanjutnya, bagi Bojan, sedikit tensi di lapangan justru bisa membuat pertandingan jadi lebih menarik. Selama tetap dalam koridor sportif, rivalitas semacam ini justru menjadi bumbu yang menyedapkan persaingan dua klub besar di Liga 1. Jadi bagus juga kalau ada sedikit hal-hal seperti ini, tutupnya. Di lain sisi, waspadai kebangkitan Bali, Bojan ingin Persib tampil sempurna karena didukung penuh satu stadion. Meskipun tim Bali United asuhan pelatih Stefano Cugura, Teku, sedang dalam tren inkonsisten dalam 6 pertandingan terakhir, Bojan tak ingin timnya lengah sedikit pun karena laga melawan Serdadu Tridatu selalu menjadi laga yang berat. Oke, satu pertandingan penting lainnya, melawan Bali selalu menjadi pertandingan yang berat, ucap Bojan dalam sesi konferensi pers pra-pertandingan. Rekam jejak pertemuan kedua tim membuktikan bahwa laga ini selalu berjalan sengit. Dalam 5 pertemuan terakhir, Persib hanya sekali meraih kemenangan atas Bali United. Sisanya berakhir imbang, menunjukkan bahwa duel kedua tim selalu ketat, tak peduli posisi mereka di klasemen sementara. Dalam 5 pertandingan terakhir,
Kami hanya menang sekali dan imbang 4 kali melawan mereka. Jadi pertandingan besok juga akan menjadi laga yang berat, tambahnya. Meski lawan sedang tidak tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir, Bojan menilai kualitas individu dan organisasi permainan Bali United tetap patut diwaspadai. Mungkin mereka tidak dalam performa terbaik jika melihat dari hasil-hasil terakhir, tetapi mereka memiliki banyak pemain bagus, mereka bermain dengan baik, mereka seharusnya menang melawan Dewa United, jadi kami waspada terhadap semua hal itu, lanjut Bojan. Pelatih asal Kroasia itu meminta timnya untuk tampil dengan konsentrasi penuh dan berharap dukungan dari Bobotoh bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk meraih kemenangan penting ini. Kami akan masuk ke pertandingan dengan 100% konsentrasi. Saya harap stadion akan penuh mendukung kami dan saya berharap kami bisa tampil dengan performa bagus dan mendapatkan hasil yang positif pada akhirnya, tutupnya. Jika laga nanti dimenangkan Persib kemudian Persebaya dan Dewa alami kekalahan, maka peluang Persib untuk juara hanya butuh 2 kemenangan lagi. Menarik dinantikan, akankah Bobotoh kembali konpau tahun ini? Kita doakan semoga. Bos Persib Bandung ogah langsung lihat 6 laga sisa, sampaikan kabar gembira soal penyerang ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Herawan, ingin melihat Persib Bandung melewati pertandingan per pertandingan dalam menjemput juara Liga 1 2024 hingga 2025. Enggak mau dulu lihat jauh, 6 pertandingan ke depan, karena ingin lihat match per match, ujar Adhitya. Liga 1 musim ini memang menyisakan 6 pertandingan. Namun, Persib bisa saja juara lebih cepat atau tak pada pekan ke-34. Jika terus menang dan pesaing juga mendapat hal yang sama, Persib akan juara pada pekan ke-32. Sebab, dengan keunggulan 8 poin, Persib hanya memerlukan 12 poin lagi. Dengan poin 70, maka tak ada yang bisa menyalip Persib. Dewa United maksimal hanya bisa mengamankan 68 poin. Saat ini, Persib di puncak klasemen sementara dengan poin 58. Di posisi kedua ada Dewa United dengan poin 50. Di posisi ketiga ada Persebaya Surabaya dengan poin 49. Kami punya peluang bagus lawan Bali. Bismillah kita tatap satu persatu, jangan ngomongin dulu 6 pertandingan. Mudah-mudahan, hasil pertandingan lawan Bali, bagus untuk kita, ucapnya. Berita lainnya. Tirone dicoret karena akumulasi kartu kuning, Castaneer siap diturunkan sejak menit awal dan ungkap target pribadinya bersama Persib di sisa musim ini. Casta yang baru saja pulih dari cedera lututnya memasang target untuk bisa bermain di setiap laga yang tersisa dengan memberikan kontribusi bagi tim baik mencetak gol maupun assist. Terlebih, Persib tengah diterpa badai cedera di lini depan. Bagi saya pribadi, targetnya adalah bermain di setiap pertandingan, menjadi pemain yang penting bagi tim melalui gol dan assist, ujar Castaneer. Tapi yang terpenting sekarang adalah menjadi juara, dan saya akan mencoba membantu tim dengan kontribusi gol, assist, dan tampil kuat untuk tim. Itu saja, lanjutnya. Di lain sisi, satu pemain andalan Persib, Tirone, harus menepi akibat akumulasi kartu kuningnya sehingga harus dicoret sementara saat lawan Bali oleh Bojan. Berita lainnya. Di hadapan media Malaysia, Bojan Hodak buka suara soal kinerja Erick Thohir di PSSI dan naturalisasi. Baru-baru ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berbagi pandangannya tentang sepak bola Indonesia dalam wawancara eksklusif dengan media asal Malaysia. Pembicaraan tersebut menjadi sorotan karena Bojan memiliki pengalaman luas di dunia sepak bola, termasuk melatih Kuala Lumpur FC dan Timnas Malaysia U19 sebelum bergabung dengan Persib Bandung. Bojan menjelaskan, mereka, media Malaysia, menanyakan saya soal tim U17, jadi saya katakan apa adanya. Setelah Erick Thohir mengambil alih PSSI, dia adalah orang yang ingin berinvestasi, ungkapnya. Bojan memberikan apresiasi kepada Erick Thohir yang dinilainya memiliki visi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Menurut saya, Erick ingin melakukan sesuatu untuk negaranya, ujar Bojan tegas. Dalam kesempatan yang sama, Bojan turut menanggapi perdebatan seputar kehadiran pemain-pemain keturunan Belanda di skuad Indonesia. Bisa lihat banyak yang mengeluh soal pemain-pemain dari Belanda, tapi mereka semua adalah orang yang memiliki keturunan. Mereka semua setengah Belanda, setengah Indonesia, dan itu sah,
kata Bojan dengan penuh keyakinan. Ia pun menjelaskan lebih lanjut bahwa keberadaan pemain-pemain tersebut sepenuhnya sesuai dengan aturan FIFA. Orang tua mereka berasal dari Indonesia, atau kakek nenek mereka dari Indonesia, dan itu adalah aturan yang diizinkan FIFA, tambahnya.